Seri kedua Bukek Xiansu. Suling Emas. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 19. Cambuknya menyambar-nyambar dan meledak di atas kepala si kakek buntung. Diam-diam Kong Lo Senjin terkejut. Ia lebih mahir menggunakan tangan kosong, akan tetapi menghadapi cambuk yang demikian panas dan dahsyatnya, kalau dilawan dengan tangan kosong, tentu ia akan terdesak. Maka ia lalu melompat ke belakang dan mengangkat tongkat bambunya untuk menangkis. Kemudian secepat kilat tongkat bambu yang kiri menusuk perut lawan. Kiranya dua batang bambu yang dipergunakan untuk pengganti kaki itu kini dapat dimainkan seperti senjata. Kalau yang kanan akan menyerang, yang kiri menjadi kaki dan demikian sebaliknya. Bahkan ada kalanya tubuh kakek lumpuh ini melayang ke atas dan pada saat seperti itu, dua batang bambunya dapat menyerang bertubi-tubi. Hebat memang bekas raja muda ini. Tongkat-tongkat bambunya itu tidak saja dapat menyerang dengan pukulan dan hantaman atau sodokan seperti dua batang toya panjang, malah ujungnya dapat ia pergunakan untuk menotok jalan darah. Karena bambu itu berlubang, maka ketika digerakkan oleh sepasang tangan yang sakti itu, mengeluarkan bunyi angin mengaung-ngaung seperti suara dua ekor harimau bertanding. Ramai bukan main pertandingan tingkat tinggi ini. Bayangan mereka lenyap terbungkus gulungan sinar senjata dan terdengar pada saat itu adalah auman-auman yang keluar dari sepasang bambu diseling suara meledak-ledak dari ujung cambuk. Keadaan yang seimbang ini, ketangguhan lawan membuat hati yang sudah menjadi gelap, tidak mendusin lagi bahwa dua orang muda itu sudah lenyap dari situ. Setelah lewat 100 jurus, mendadak Kong Lo Senjin yang teringat kepada Lucian berseru, "Siluman betina, kau lihat baik-baik bagaimana aku merobohkan monyet hitam." Tiba-tiba gerakannya berubah. Kini tongkat bambu di tangan kirinya menerjang dengan gerakan memutar seperti kitiran sehingga suara mengaung jadi makin keras. Demikian cepatnya putaran tongkat bambu ini sehingga Ban Pilocia terpaksa memutar cambuknya pula untuk menangkis dan melindungi tubuh. Dengan tongkat lawan diputar seperti itu, tak mungkin ia dapat melibat dengan cambuknya. Tiba-tiba sekali, selagi bayangan tongkatnya itu masih belum lenyap, tongkatnya sendiri sudah turun dan kini sebagai gantinya, tangan kanan kakek lumpuh itu menghantam ke depan dengan pukulan jarak jauh. Angin mendesis ketika pukulan ini dilakukan. Pukulan ini sudah membunuh puluhan orang pengungsi tanpa mengenai tubuh, maka dapat dibayangkan betapa ampuhnya. Ban Pilocia kaget dan maklum bahwa inilah pukulan maut yang membuat kakek bekas raja muda itu dijuluki Kepalan Sakti. Ia tidak berani berlaku sembrono, maka tidak mau menangkis secara langsung karena maklum bahwa lawannya memang memiliki keistimewaan dalam hal pukulan tangan kosong. Cepat ia menggeser kakinya sehingga kedudukan kuda-kudanya miring, kemudian dari samping ia baru berani menangkis dengan Heksi Ciang. Tentu saja menangkis dari samping tidak sama dengan menerima dari depan secara langsung. Betapapun juga, begitu lengannya bertemu dengan lengan kakek lumpuh, hampir saja Ban Pilocia terjengkang, maka cepat-cepat ia melompat ke belakang sambil tertawa bergelak. Hahaha, bidadari cantik manis. Kau lihat, bukankah Ban Pilocia tidak dapat roboh oleh Xin Jiu? Sekarang kau lihat betapa aku membalasnya. Tiba-tiba Ban Pilocia berhenti berkata-kata, matanya liar mencari-cari di dalam gelap dan tiba-tiba ia berseru, "Celaka, kita kena tipu gadis liar itu." Siapa butuh siluman itu? Biar dia mampus. Kong Lo Senjin memaki. "Hayo kita lanjutkan pertandingan, tak usah banyak cerewet." Kembali ia menerjang maju dengan tongkat bambunya. "Nanti dulu." Ban Pilocia mengelak. Lenyapnya gadis jelita yang tadinya ia anggap sebagai korban yang sudah berada di depan mulut, melenyapkan pula nafsunya bertempur. Kau tahu ia itu putri Pat Jiu Sin Ong. Mengapa pula ia ikut-ikut membebutkan Kamboan Sui kalau tidak diutus ayahnya? Apakah kau kira Nan Chao tidak mengilar pula memiliki panglima seperti Kamboan Sui? Kong Lo Senjin menyumpah-nyumpah. Kau betul. Celaka, kita kejar dia. Dua orang itu lalu melesat pergi mengejar. Tiba-tiba keduanya seperti ada yang memberi aba-aba, meloncat ke atas pohon dan memandang dari puncak pohon besar. Biarpun keadaan gelap, namun sinar bintang-bintang di langit cukup untuk menerangi sebagian besar permukaan bumi dan pandangan tajam kedua orang kakek ini segera melihat berkelebatnya bayangan dua orang muda itu yang belum lari jauh. Hahaha, manisku. Kau hendak lari kemanakah? Mereka berdua meloncat turun lagi dan segera mengejar ke arah dua bayangan tadi.
Bukan main kagetnya hati Lucian. Tadinya ia sudah merasa girang karena berhasil lari pergi dari tempat pertempuran selagi dua orang kakek sakti itu berkutatan mencari menang. Tanpa disengaja, mereka lari sambil berpegang tangan. Agaknya Kam Siek masih belum pulih betul oleh bekas pukulan Hekse Chiang, maka ia menurut saja digandeng dan ditarik oleh gadis itu. Celaka! Bisik Lucian, si monyet gundul mengejar kita. Kita bersembunyi di balik batang pohon besar. Biarkan ia lewat lalu tiba-tiba kita berdua menyerang dari kanan kiri, bukankah itu akan berhasil? Kam Siek memberi usul. Siasat seperti ini adalah siasat perang, akan tetapi agaknya takkan berhasil banyak kalau dipergunakan sebagai siasat pertandingan perorangan. Dalam perang mungkin siasat ini dapat dipergunakan melawan musuh yang lebih banyak. Percuma, kepandaiannya beberapa kali lipat lebih tinggi daripada kita, akal itu takkan berhasil. Lebih baik bersembunyi, tapi jangan sampai dapat dicari. Tiba-tiba terdengar teriakan keras dari arah belakang, "Kam Boan Sue, jangan takut aku menolongmu." Gemetar suara Lucian mendengar ini. Wah, benar-benar celaka. Kusangka Ban Pilocia menang dan mengejar, kiranya kedua-duanya iblis tua itu yang mengejar kita. Mengapa takut? Kalau memang tidak ada jalan keluar, kita lawan mati-matian. Aku tidak takut mati. Aku juga tidak takut mati, akan tetapi aku masih ingin hidup, apalagi sekarang setelah bertemu denganmu. Kata-kata Lucian ini membuat Kam Siek terkejut dan tercengang. Selanjutnya ia menurut saja ketika Lucian menariknya ke arah kiri di mana terdapat sebuah danau kecil. Kini bulan mulai menerangi jagat dan tampaklah permukaan danau kilau kemilau, dan rumput alang-alang yang tumbuh di pinggir danau bergerak-gerak seperti menari-nari ketika tertiup angin malam. Lekas terjun, ini jalan satu-satunya. Lucian menarik tangan Kam Siek dan mereka terjun ke dalam air danau yang gelap dan dingin. Kam Siek segera menggerakkan kaki tangan hendak berenang ke tengah, akan tetapi gadis itu menahannya. Tidak usah ke tengah, kita bersembunyi di sini saja. Di sini? Iya, menyelam. Lihat, alang-alang ini dapat menyembunyikan kita. Lucian memilih batang alang-alang yang besar dan panjang, memotongnya dan memasukkan ujungnya ke mulut. Kalau mereka lewat, kita menyelam, batang alang-alang ini membantu pernapasan kita. Diam-diam Kam Siek kagum bukan main. Gadis ini cerdik luar biasa, pikirnya setelah ia mengerti apa yang dimaksudkan Lucian. Ia pun segera memotong sebatang alang-alang dan mereka menanti. Danau di bagian pinggir itu tidak dalam, air hanya sebatas dada mereka. Akan tetapi dinginnya bukan main. Tidak lama mereka menanti. Dua bayangan yang cepat sekali gerakannya datang dari depan, lalu terdengar suara Ban Pilocia. Kemana mereka pergi? Tak mungkin mereka lari jauh. Kalau tidak bersembunyi di danau itu, kemana lagi? Kata pula si kakek lumpuh, Kong Lo Senjin. Kagetlah hati dua orang muda itu dan cepat-cepat Lucian menarik tangan Kam Siek memberi isyarat supaya menyelam. Keduanya lalu menyelamkan kepala, berlutut ke dalam danau dan batang alang-alang itu mereka pergunakan untuk menghisap hawa dari permukaan air. Karena di situ memang banyak tumbuh alang-alang maka batang alang-alang dari mulut mereka itu tidak tampak dari luar. Mereka tidak berani banyak bergerak, khawatir kalau air bergelombang dan menimbulkan kecurigaan. Dari dalam air mereka dapat melihat bayangan dua orang itu di pinggir danau. Agaknya dua orang kakek itu tetap menyangka mereka bersembunyi di danau maka sengaja mereka menanti. Akan celakalah agaknya kalau tadi mereka tidak mempergunakan batang alang-alang untuk bernapas, karena kalau tadi mereka hanya menyelam biasa, tentu sekarang sudah tidak kuat menahan napas dan terpaksa muncul lagi. Dan sekali mereka muncul, berarti mereka pasti akan tertawan. Saking girang dan kagum hati Kam Siek memikirkan ini, di dalam air ia memegang tangan Lucian dan menggenggamnya. Kagetlah ia karena tangan gadis itu menggigil kedinginan. Baru ia teringat bahwa di dalam air danau ini dingin luar biasa, maka tanpa ragu-ragu lagi Kam Siek lalu memeluk pundak gadis itu sambil merapatkan tubuhnya agar dengan jalan ini mereka berdua agak merasa hangat. Ketika melihat dari dalam air bahwa kedua orang kakek itu berdiri agak menjauhi tempat mereka sembunyi, Lucian menempelkan telinganya ke permukaan air dengan gerakan hati-hati sekali. Daun telinganya timbul di permukaan air di antara alang-alang dan terdengarlah suara Ban Pilocia. Aku harus mendapatkan bidadari itu. Monyet tua bangka tak tahu malu, masih suka mengejar-ngejar gadis remaja.
Aku sama sekali tidak peduli. Nah, kau carilah sendiri, jawab Kong Lo Senjin sambil menggerakkan tongkat hendak pergi. Kaulah yang tolol. Si gundul memaki. Apa kau kira Jenderal Kam Siek akan aman berada di tangannya? Setan lumpuh, mari kita kerjasama. Kau mengejar ke kanan, aku mengejar ke kiri, syukur kalau aku dapat menangkap si bidadari manis dan kau dapat menemukan Jenderal Kam. Kalau sebaliknya, kita lalu saling menukar tangkapan kita, bukankah ini kerjasama yang baik sekali? Si kakek lumpuh diam sejenak. Dipikir-pikir memang benar juga ucapan iblis gundul ini. Iblis gundul ini lihai bukan main, kalau dia sampai mengganggu Putri Bengkau Cupat Jiu Sinong, itulah baik. Biar kelak Pat Jiu Sinong mencarinya untuk membalas dendam. Biar dua orang iblis itu saling gempur, dengan demikian berarti ia akan kehilangan dua orang musuh yang tangguh, dan kalau mereka itu sampai mampus, berarti Hitan dan Nancao akan kehilangan tulang punggungnya. Usulmu baik sekali, mari kita kerjakan, kata si kakek lumpuh yang segera meloncat dan berlari cepat sekali dengan sepasang tongkatnya. Ke arah kiri, Ban Pilocia juga berlari cepat ke arah kanan dan sebentar saja lenyaplah bayangan mereka, meninggalkan danau yang sunyi. Lucian menarik tangan Kam Siek dan kini keduanya berdiri lagi. Air sampai sebatas dada mereka. Akan tetapi mereka belum berani keluar dari danau. Kita tunggu sebentar, siapa tahu mereka itu hanya menipu. Kalau mereka tiba-tiba kembali, kita dapat menyelam lagi. Kata Lucian dan Kam Siek mengangguk. Mereka masih berpegang tangan dan kini, di bawah sinar bulan mereka saling pandang dengan seluruh rambut, muka dan tubuh basah. Melihat pandang mata Kam Siek seperti itu, tak terasa lagi Lucian menjadi merah mukanya, berdebar hatinya dan ia cepat menundukkan mukanya. Liu Xiaoqia, Nona Liu, tanpa bantuanmu aku tentu sudah menjadi orang halus. Aku berhutang budi, berhutang nyawa kepadamu, entah bagaimana aku dapat membalasnya. Tidak ada yang hutang dan tidak ada yang menghutangkan nyawa, jawab Lucian, kini matanya bersinar-sinar memandang. Wajah mereka hanya terpisah 2 jengkal saja, tangan mereka masih saling berpegang. Kalau tadi aku tidak kau bantu, aku pun sudah celaka di tangan Ban Pilocia. Ketika Lucian menunduk dan melihat bajunya yang robek, ia cepat-cepat menutupkannya, dan kembali 2 pipinya tiba-tiba menjadi merah. Kam Siek bingung. Sejenak ia terpesona. Biasanya, menghadapi gadis cantik yang terang-terangan memperlihatkan cinta kasih kepadanya, ia memandang rendah dan tidak mengacuhkan. Ia selalu menganggap bahwa wanita hanya akan melemahkan semangatnya berjuang. Akan tetapi sekali ini ia benar-benar bingung. Wajah ini, biarpun basah kuyup dan rambutnya awut-awutan, luar biasa cantiknya. Kenapa kau memandang terus tanpa berkedip? Tiba-tiba Lucian bertanya sambil tersenyum. Aku heran, bagaimana kau bisa tahu bahwa aku terkurung bencana dan dapat datang menolong? Dalam gugupnya Kam Siek berkata, heran akan kenakalan gadis ini menggodanya seperti itu. Lucian lalu menceritakan semua pengalamannya semenjak ia mendengar rencana jahat yang dilakukan Pang Chiangkun untuk menipu dan menawan Kam Siek dan semua peristiwa yang terjadi ketika ia melakukan pengejaran untuk menolong Kam Siek ke Lokyang. Kam Siek mendengarkan penuh perhatian, kagum akan kecerdikan Lucian dalam mengikuti jejak mereka yang menculiknya. Bergidik mendengar akan kekejaman Kong Lo Senjin membunuhi pengungsi. Dia dahulu adalah seorang raja muda yang perkasa, berjuang mati-matian mempertahankan dinasti Tang. Sayang bahwa kekecewaan karena melihat jatuhnya kerajaan Tang membuat ia seperti gila dan menjadi seorang kejam. Kau sendiri bersetia kepada Tang sampai rela mengorbankan nyawa. Lucian menegur. Akan tetapi semua kesetiaanku kutujukan kepada negara dan bangsa. Kerajaan Tang roboh karena kesalahan kaisar dan pembantu-pembantunya yang mengabaikan rakyat. Sekarang, setelah kerajaan Tang jatuh, aku hanya mengabdi kepada negara dan rakyat. Tidak mudah tertipu oleh mereka yang mengangkat diri sendiri menjadi raja-raja kecil yang saling bertempur memperebutkan kekuasaan. Kau memang lain daripada yang lain. Lucian menarik napas panjang memandang kagum tanpa disembunyikan lagi. Melihat pandang mata gadis ini, berdebar jantung Kam Siek karena ia menjadi bingung dan tidak mengerti mengapa gadis ini memandangnya seperti itu, menimbulkan rasa tegang dan juga senang. Nona, mengapa kau lakukan semua ini? Akhirnya ia bertanya, memandang tajam. Lakukan apa? Lucian sambil memperlihatkan senyumnya yang membuat darah di seluruh tubuh Kam Siek bergelora. Melakukan semua untuk menolongku?
Mengapa kau seperti tidak mempedulikan keselamatanmu sendiri hanya untuk menolong orang seperti aku? Sejenak mereka saling pandang dan tanpa sengaja, kini mereka saling mendekat, tinggal sejengkal saja jarak antara hidung mereka. Akhirnya Lucian menundukkan mukanya yang menjadi merah sekali, akan tetapi suaranya terdengar merdu dan jelas. Karena aku cinta kepadamu. Hampir saja Kam Si Ek terjengkang ke dalam air kalau saja Lucian tidak cepat-cepat memegang lengannya dan menariknya. Kau, kenapa? Gadis itu bertanya kaget. Ah, Louis Lucian. Kau membikin aku hampir mati kaget. Kam Si Ek memang amat kaget dan girang. Siapa yang takkan kaget mendengar seorang gadis remaja yang demikian cantik jelita, yang dahulu telah merobohkan hatinya, kini tiba-tiba mengaku cinta secara terang-terangan? Lucian, mungkinkah ini? Ia lalu merangkul. Mengapa tidak mungkin? Ketika kau muncul dahulu itu, menangkis pedangku, lalu bilang bahwa hanya Tuhan yang tahu betapa inginnya kau menangkan aku, nah, sejak itu aku tak dapat melupakanmu. Aduh, kau adikku yang nakal, adikku yang manis. Dalam kegirangan yang meluap-luap Kam Si Ek lalu mendekap kepala gadis itu dan menciumnya. Keduanya yang selama hidupnya baru kali ini mengalami hal seperti itu, merasa seakan-akan lemas seluruh syaraf di tubuh, membuat mereka tak dapat berdiri tegak, dan tergulinglah mereka ke dalam air, masih berpelukan dan berciuman. Dalam keadaan seperti itu untung sebelum mereka bangkit, mereka melihat bayangan Ban Pilocia berkelebat di pinggir danau dan berdiri tak jauh dari rumpun alang-alang. Tentu saja mereka tidak berani berkutik, dengan saling rangkul mereka memaksa diri berendam di dalam air, menahan napas. Setelah bayangan itu lenyap lagi, baru mereka berani muncul dalam keadaan saling rangkul dan terengah-engah, kemudian tertawa-tawa karena keadaan itu mereka anggap lucu. Tiba-tiba mereka berhenti tertawa, masih saling peluk dan saling pandang dengan sinar mata penuh kasih sayang. Lama mereka saling pandang tanpa kata-kata, kemudian terdengar Kam Si Ek berkata lirih, Moi, terima kasih atas budi dan cintamu, percayalah, semenjak aku melihatmu dahulu, aku sudah jatuh cinta kepadamu, hanya aku tahu diri, seorang seperti aku mana mungkin mengharapkan seorang Dewi Putri Bengkau. Lucian mencubit lengan pemuda itu. Kau seorang jenderal? Dan aku hanya wanita biasa, bagaimana kau bisa bilang begitu? Ia lalu menyandarkan mukanya pada dada yang bidang dan basah itu, sedangkan Kam Si Ek dengan penuh kebahagiaan mendekap kepala kekasihnya itu menggigil kedinginan. Memang tadi di dalam air sudah amat dingin, kini setelah separuh tubuh berada di permukaan air dan tertiup angin malam, dinginnya makin menghebat. Ah, kau kedinginan. Mari kita keluar dari sini, katanya, kukira kau akan mengajakku menjadi sepasang kura-kura di sini. Lucian menggoda. Mereka tertawa dan kembali Kam Si Ek merasa kagum terhadap kekasihnya ini. Jelas bahwa Lucian ini memiliki watak yang bebas, lincah dan jenaka sekali. Tidak biasa ia menghadapi watak seperti ini dan karenanya ia merasa amat gembira dan heran. Mereka lalu meloncat ke darat. Kita kembali ke Sungai Kuning, bukankah perahu yang membawamu masih berada di sana? Ah, malah kembali ke perahu? Tentu saja. Perahu itulah tempat satu-satunya yang tidak akan disangka oleh dua orang kakek itu. Mereka tentu mengira kita mengambil jalan darat, untuk kembali ke bentengmu atau ke selatan. Kam Si Ek mengangguk. Cerdik benar kekasihnya ini dan ia makin bangga serta gembira. Mereka lalu sedapat mungkin memeras air dari pakaian yang mereka pakai, kemudian berlari-lari mengambil jalan yang gelap menuju ke Sungai Kuning di utara. Di tengah jalan, Lucian mengeluarkan jarum dan benang yang selalu dibawanya dalam saku, dan sambil berjalan ia menjahit bajunya yang robek. Mereka melakukan perjalanan tanpa bicara karena khawatir kalau suara mereka akan terdengar orang, hanya genggaman jari-jari tangan mereka yang bicara banyak, menggetarkan perasaan hati masing-masing. Kadang-kadang Kam Si Ek tak dapat menahan hatinya dan ia memeluk Lucian, beberapa lama mereka berdekapan dan berbisik-bisik di dekat telinga masing-masing. Karena melakukan perjalanan dengan hati-hati sekali, pada keesokan harinya pagi hari barulah mereka sampai di sudut di mana perahu besar itu berlabuh. Alangkah kaget hati Lucian melihat bahwa air bah makin membesar. Dusun yang terendam air makin tak tampak dan keadaan di situ sunyi sekali, para anak buah perahu berjaga. Dari tempat tinggi itu tampak perahu masih berada di sana sehingga mereka menjadi girang sekali.
Karena banjir makin membesar, kini rumah gedung itu mulai terendam air sedikit, kira-kira sejengkal dalamnya. Ketika Lucian dan Kam Si-ek tiba di gedung itu, mereka mendengar suara bersungut-sungut dari dalam. Celaka betul, sampai sekarang belum juga ada berita dari kota raja. Apakah kita akan didiamkan di sini sampai mati kedinginan? Ah, Lotte, tak perlu mengomel. Ini termasuk kewajiban dan tentu akan ada pahalanya, celah suara lain. Tiba-tiba 6 orang prajurit yang bertugas menjaga perahu itu terkejut ketika 2 sosok bayangan melompat masuk dan seorang gadis dengan pedang di tangan telah berada di depan mereka. Apalagi ketika melihat bahwa bayangan kedua adalah Kam Si-ek, orang yang tadinya tertawan dan dibawa ke kota raja. Seketika mereka menjadi pucat dan berseru. Celaka! Akan tetapi pada saat itu, pedang di tangan Lucian sudah berkelebatan bagaikan seekor burung Garuda menyambar, mengeluarkan angin menderu dan muncratlah darah dari tubuh 6 orang itu yang roboh satu-satu dengan dada berlubang atau leher hampir putus. Darah yang keluar dari luka mereka membuat sedikit air yang merendam lantai seketika menjadi merah. Moi, jangan, Kam Si-ek mencegah. Akan tetapi gerakan pedang Lucian amat cepat. Secepat kilat menyambar dan 6 orang itu telah menggeletak tak bernyawa lagi. Cegahan Kam Si-ek terlambat dan pemuda ini berdiri dengan muka berkerut, tak senang ia menyaksikan perbuatan gadis ini yang dianggapnya amat kejam dan ganas. Teringat ia bahwa gadis kekasihnya ini adalah putri tunggal Bengkau dan terbayang dalam benaknya kekejaman-kekejaman yang terjadi di Bengkau. Tiba-tiba ia menjadi marah sekali. Gadis berhati kejam. Sekarang aku tahu maksud hatimu. Kau tidak ada bedanya dengan yang lain. Tentu kau hendak membujukku untuk membantu ayahmu di Nancao, bukan? Kau mempergunakan kecantikanmu untuk menjatuhkan hatiku. Memang, aku cinta kepadamu, aku tergila-gila kepadamu oleh kecantikanmu. Akan tetapi jangan harap bahwa aku, Kam Si-ek seorang laki-laki sejati akan menjual negara dan bangsa hanya karena seorang wanita. Ia mencabut golok emasnya dan memandang dengan mata penuh kemarahan. Lucian terkejut, akan tetapi hanya sebentar. Ia malah tersenyum mengejek. Ia putri tunggal Pajiu Sin-ong, tentu saja ia pun mempunyai watak yang amat aneh. Membunuh baginya bukan apa-apa. Orang yang patut dibunuh harus dibunuh, demikian ajaran ayahnya. Kini ia memandang dengan mata penuh kagum dan cinta kepada Kam Si-ek, akan tetapi sengaja ia tersenyum mengejek. Inilah kesempatan baik baginya untuk menguji kepandaian pemuda itu. Maka ia lalu menggerakkan pedangnya dan berkata, Kam Si-ek, begitukah dugaanmu? Dan kau telah menghunus golokmu. Baiklah, mari kita lihat siapa di antara kita yang lebih lihai. Sambil berkata demikian, gadis itu meloncat ke ruangan belakang gedung yang lebih luas karena ruangan itu penuh mayat. Sambil melompat ia melirik dan mengeluarkan suara ketawa mengejek, membikin hati Kam Si-ek makin panas. Lihat golok, bentak Kam Si-ek sambil meloncat mengejar bagaikan kilat. Lucian membalikkan tubuh dan menggerakkan pedangnya menangkis. Maka bertandinglah kedua orang itu dalam ruangan belakang di mana lantainya penuh air sehingga kaki mereka membuat air di lantai muncrat-muncrat. Golok dan pedang menyambar-nyambar dan berkali-kali terdengar suara nyaring beradunya kedua senjata itu. Memang aneh kedua orang muda ini. Beberapa jam yang lalu mereka masih berpelukan, berciuman, dan sekarang mereka sudah saling serang, senjata mereka saling mengintai nyawa. Dalam hal ilmu silat, Kam Si-ek masih kalah oleh Liu Lucian. Akan tetapi, pemuda ini mempunyai ketabahan hati luar biasa, karenanya ilmu goloknya seperti dimainkan oleh orang nekat, juga tenaganya besar sekali sehingga untuk 100 jurus lamanya mereka bertanding dengan seru dalam keadaan berimbang. Lucian orangnya memang cerdik sekali. Ia sudah dapat menyelami perasaan hati kekasihnya, maka ia tidak marah ketika tadi dimaki-maki. Ia tahu bahwa cara hidup kekasihnya itu jauh berbeda dengan dia, maka bagi Kam Si-ek, cara pembunuhan yang dilakukan tadi tentu amat mengagetkan. Selain itu, agaknya kekasihnya ini mulai merasa curiga, mengira bahwa dia memang bermaksud membujuk dan menariknya untuk membantu kerajaan Nancao. Oleh karena ini, maka ia berlaku hati-hati sekali. Kalau sampai ia menyinggung hati pemuda yang sudah menjadi kekasihnya itu, maka hal itu dapat merenggangkan perhubungan mereka yang sudah mulai terjalin. Kini ia sudah merasa puas menguji kepandaian Kam Si-ek. Sungguh pun tingkat kepandaian jenderal muda ini tentu saja sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan tingkat kepandaian Kui Seng,
namun kalau dibandingkan dengan para pemuda yang pernah datang ke Bengkau, Kam Si-ek boleh dibilang paling unggul. Tidak banyak selisihnya daripada tingkatnya sendiri. Kalau ia mau, tentu lambat laun ia dapat mendesak dan mengalahkan Kam Si-ek. Maka ia sudah merasa puas. Bakat ilmu silat dalam diri Kam Si-ek amat baik. Kalau pemuda ini menerima pelajaran ilmu silat tinggi, tentu dia sendiri pun akan kalah. Ia sudah mencoba kepandaiannya, akan tetapi belum mencoba hatinya. Biarlah ia mainkan ujian berbahaya ini. Setelah berpikir demikian, ia sengaja memperlambat gerakan pedangnya dan ketika golok menyambar lehernya, ia sengaja tidak menangkis, bahkan meramkan kedua matanya menanti maut. Betapa terkejutnya hati Kam Si-ek, tak usah diceritakan lagi. Pemuda ini berseru kaget dan karena ia sudah tak mungkin menarik pulang goloknya, maka sedapat mungkin ia menyelewengkan bacokannya ke arah leher. Namun, tetap saja goloknya itu membabat ke arah pundak dan, makan, ke dalam daging di pangkal lengan Lucian. Darah mengucur, membasahi baju gadis itu. Kam Si-ek berdiri tegak seperti patung, mukanya pucat, matanya terbelalak, lalu ia memandang wajah Lucian dengan bingung. Kau bunuhlah. Mengapa tidak jadi? Bukankah engkau hendak membunuhku? Lucian berkata, biarpun pangkal lengannya terasa sakit, namun jantungnya berdebar girang melihat hasil ujiannya yang berbahaya ini. Jelas bahwa pemuda itu tidak membencinya, buktinya tidak tega membunuhnya dan tadi serangan pemuda itu hanya digerakkan oleh kemarahan yang tiba-tiba. Kau mengapa begini aneh? Mengapa membunuh orang dengan kejam? Mengapa aku membunuh mereka berenam tadi? Dengarlah. Mereka adalah anak buah pasukan yang telah menawanmu, mereka adalah musuh. Pula, kita sedang dikejar-kejar dua orang kakek iblis, dan mereka ini sudah melihat kita. Kalau tidak dibunuh, apakah mereka tidak akan membocorkan keadaan kita kepada mereka? Kau seorang jenderal, dengan pasukanmu sudah biasa kau membunuh laksaan orang musuh tanpa berkedit, membunuh laksaan orang yang tidak kau ketahui apa kesalahan mereka dan apa kejahatan mereka. Sekarang aku membunuh 6 orang yang terang-terangan adalah orang jahat dan yang akan mendatangkan bahaya bagi kita, mengapa kau marah-marah? Kau mengucapkan fitnah busuk, mengira aku akan membujukmu untuk mengabdi kepada Nancao. Alangkah tipis kepercayaanmu, tanda bahwa cintamu palsu belaka, hanya di bibir. Tubuh Lucian terhuyung-huyung lalu ia roboh terguling. Kam Si-ek kaget sekali, cepat ia melompat maju dan memeluk tubuh gadis itu, dan melihat betapa wajah gadis itu pucat, matanya meram, mulutnya terkancing rapat, ia makin gugup. Moi, kau maafkan aku, aku bodoh sekali. Lucian. Moi. Kam Si-ek lalu memondong tubuh gadis itu, menyambar pedang dan golok, lalu berlari ke belakang rumah dan meloncat ke atas dek perahu besar. Hanya di perahu itulah tempat kering, maka ia lalu meletakkan tubuh Lucian ke atas sebuah pembaringan yang berada di bilik perahu. Benar-benar aku lancang tangan. Moi, kau ampunkan aku. Kam Si-ek merobek baju di pundak Lucian dan memeriksa. Luka itu cukup dalam dan mengeluarkan banyak sekali darah. Dengan hati penuh kegelisahan pemuda itu lalu merobek ikat pinggangnya dan membalut pundak dengan erat sekali untuk mencegah mengalirnya darah terlalu banyak. Kemudian, melihat wajah gadis itu masih pucat dan matanya masih meram, napasnya tersengal-sengal seperti orang sekarat, ia lari ke sana kemari, mengambil panci dari belakang perahu, membuat api dan memanaskan air. Tidak ada yang lebih baik daripada air matang untuk mencuci luka, pikirnya. Di musim banjir seperti itu, air sungai amat kotor dan amat tidak baik untuk mencuci luka sebelum dimasak mendidih. Ia sama sekali tidak tahu betapa napas gadis yang tadinya terengah-engah itu menjadi biasa kembali, mata yang tadinya meram itu, terbuka satu dan bergerak mengikuti gerak-geriknya dengan mulut menahan senyum geli. Kalau ia mendekat, mata itu tertutup lagi dan napas itu tersengal-sengal lagi. Setelah air matang Kam Si-ek lalu membuka balutan pada pundak Lucian, mencuci luka sampai bersih lalu membalut lagi. Kemudian, melihat di perahu itu banyak perlengkapan bahan makan ia lalu membuat bubur dan membakar daging asin. Bukan main gelisah hati Kam Si-ek melihat gadis itu biarpun sudah siuman, namun belum sadar, masih bergerak-gerak gelisah di atas pembaringan, matanya tetap ditutup dan sekarang malah mulutnya mengigau seperti orang terserang demam.
Dapat dibayangkan betapa terharu hatinya ketika dalam igauannya, sambil meramkan mata gadis itu selalu menyebut-nyebut namanya. Bersambung ke bab 20. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.